Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Gimana? Vero dan Fuka sehat? Alhamdulillah Man, sehat. Alhamdulillah aku di rumah sekeluarga juga sehat semua. Lagi nyari kegiatan aja sih sambil ngerjain studi lapangan kita. Oh iya dong, topik kita kan sangat menarik, hawar daun bakteri. Kita flashback dikit yuk tentang apa aja yang udah kita kerjain selama SL. Banyak yang bertanya nih, kenapa kita ambil judul studi lapangan kita penyakit hawar daun bakteri pada padi di berbagai daerah di Indonesia. Karena Ver, sampai saat ini komoditas pangan utama di Indonesia adalah padi. Namun, produksi padi dapat menurun, salah satu faktornya akibat serangan patogen. Salah satu penyakit utama yang menyerang padi adalah hawar daun bakteri atau HDB. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae, PV oryzae atau XOO yang menyerang daun padi melalui stomata atau luka yang terbuka yang kemudian masuk merusak klorofil tanaman sehingga fotosintesis terhambat. Sampai saat ini, pengendalian yang banyak dilakukan terhadap penyakit ini adalah dengan menggunakan bakterisida. Kalau dipikir-pikir ini jadi pengalaman yang menarik sih. Habisnya kan studi lapangnya tuh selama pandemi ini ada di lokasi masing-masing ya. Sedangkan pas waktu SLSL sebelumnya kan itu turun lapangnya tuh bareng-bareng di metode yang kita pakai pada studi lapang kami itu ada 3, yaitu ada pengumpulan data primer, pengumpulan data sekunder, serta analisis data. Dari hasil yang kita peroleh di lapangan, kita dapat melakukan analisis nih beberapa penyebab pengendalian penyakit hawar daun bakteri menggunakan senyawa bioaktif asal agen hayati belum dapat diaplikasikan di ketiga lokasi pengamatan. Misalnya di lokasi pertama di Kota Palembang, petani yang diwawancarai masih tertukar antara istilah hawar daun bakteri dengan deskripsi dari penyakit BLAS. Kalau misalkan di tempat Firman, itu katanya nggak ada penyakit hawar daun bakteri, adanya penyakit wereng daun. Nah itu tuh disebabkan oleh hama wereng, nah bentuknya itu kayak kutu. Kalau di lokasi pengamatanku serang HDB walaupun tidak menyebar luas, karena mereka sudah ada pengendalian berupa penyemprotan bakterisida, dan karena pengendalian tersebut kerusakan akibat HDB-nya itu mereka kira-kira 10%. Itu juga didukung oleh jarak penanaman mereka yang lebih dari 25 cm. Jarak penanaman padi yang terlalu dekat akan meningkatkan kelembapan yang mendukung pertumbuhan bakteri XOO dan meningkatkan potensi penularan dari satu padi ke padi yang lainnya. Pada kondisi lembab atau pada pagi hari, bagian daun yang terinfeksi akan mengeluarkan eksudat berupa cairan kekuningan yang sebenarnya adalah jumlah massa bakteri yang rentan jatuh ataupun terbawa angin, sehingga jika jarak penanaman terlalu dekat maka akan meningkatkan potensi perpindahan eksudat dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Berdasarkan penelusuran studi pustaka, kelompok patotip bakteri XOO yang mendominasi di Indonesia ada 3, yaitu kelompok 3, 4, dan juga 8. Beberapa peneliti telah berhasil membuktikan bahwa senyawa bioaktif asal agen hayati dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan penyakit hawar daun bakteri pada padi. Misalnya dengan menginduksi bakteri filosfer ataupun bakteri rhizosfer yang bersifat antagonis terhadap bakteri XOO yang sebelumnya telah dilakukan uji antagonis yang kemudian menunjukkan adanya zona bening di sekitar bakteri filosfer tersebut. Kesimpulan yang kita dapatkan dari hasil studi lapang ini adalah penyakit HDB dapat ditemukan pada 3 lokasi pengamatan setiap pertumbuhan vegetatif. Petani di lokasi penelitian juga belum mengetahui pemanfaatan senyawa bioaktif dari agen hayati untuk pengendalian penyakit HDB ini. Penyakit ini sebenarnya dapat dikendalikan dengan induksi agen hayati penghasil senyawa bioaktif seperti bakteri filosfer, bakteri penghasil antibiotik, formulasi dari beberapa jenis bakteri, induksi SMA, dan kompetisi dengan mutagen isogenik Wah, menarik sekali. Semoga penelitian kita dapat bermanfaat bagi banyak orang ya. Sekian dulu untuk hari ini teman-teman. Terima kasih banyak ya.